Hai, kita jumpa lagi di A Chat With, dan kali ini saya akan ngobrol dengan seorang perempuan cantik yang sangat berbakat sekali karena dia ini dikenal sebagai, saya nggak tahu ya nyebutnya, penulis mungkin orang lebih mengenal dia sebagai penulis. Tapi kalau saya sebenarnya mengenal dia sebagai orang yang sangat kreatif sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini di Her World A Chat With Marcella fans Persib. Bisa Persija juga kok. Persija juga bisa ya. Persebaya juga boleh. Bisa. Anaknya fleksibel. Anaknya fleksibel. Karena bintangnya Aquarius, makanya fleksibel kali. Lebih ke terombang-ambing ya, bukan fleksibel. Ikut arus aja sebenarnya. Cel, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Gini-gini aja udah nggak tahu bedanya baik sama enggak, soalnya di rumah aja udah nggak tahu penilaiannya bias. Tapi ini ya, di saat PSBB, masa transisi seperti sekarang ini, kita cuma tinggal di rumah aja, itu bener yang kamu bilang, apalagi ini mau masuk bulan keempat, udah mulai bias ya, antara yang kayak, am I okay, am I not okay, ini sebenarnya gimana, atau apa gitu tuh udah nggak tahu lagi. Kamu juga ngerasain kayak gitu, Cel? Iya, tapi ya awal kan masih gejolak ya, Mas. Awalnya masih berasa kayak aduh takut, aduh apa gitu, ketakutannya tuh lebih jelas gitu. Kalau sekarang udah nggak, ya udah nggak nanya juga kenapa, ini gimana, sampai kapan, udah kayak udahlah gitu. Ini yang bikin kamu terus habis itu bikin single juga nggak sih, ngerilis? Aduh, itu benar-benar project iseng banget, Mas, project iseng banget. Kayak teman-teman yang sama Dona juga, sama Yura Yunita, mereka tiba-tiba kayak, yuk kita jadiin gitu, kayak oh enggak deh, aku nggak mau, aku lagi pengen santai-santai di rumah gitu. Tapi kata dia udah iseng-iseng, mereka punya studio, baru bikin studio-studioan di rumah, jadi kayak ya udah deh iseng-iseng, jadi, dan ya udah responnya juga oke, ya udahlah gitu, sambil jadi, aja iseng-iseng explore diri. Itu kamu yang nulis lirik, Yura bikin lagu, terus kemudian Dono yang nyanyi gitu ya, atau gimana? Yang aku nulis itu sebenarnya kan di bukuku yang sebelumnya, kemarin aku sempat bikin buku pandemi ya, buat ngasih. Jadi dari buku itu dijadiin lagu sama Dona, dibantu vokal directornya sama Yura. Kalau enggak ya lari-lari suaraku ya. Dibantu sama Yura Yunita, ya udah akhirnya yuk gitu, project iseng-isengan banget. Itu ngerjain semua dari rumah? Di rumah. Hanya beberapa jam rekaman, beberapa hari, dan oke, udah jadi, oke kok, ya udah. Gitu. Rilis aja udah kayak gitu. Rilis aja, kayak terima kasih teknologi banget sih ini, aku baru tahu semudah itu ya gitu. Aku kira, aku kan kebayang kayak jadi penyanyi itu harus nano gitu. Oh, ternyata prosesnya complicated itu. Ternyata enggak ya. Ternyata thanks to teknologi. Mudah. Tapi tuh aku penasaran gini ya. Kamu tuh kayaknya kalau ngerilis apa-apa, kalau kamu bikin produk apapun itu selalu sukses. Ya, even gini. Ini kita ngomongin single aja nih, single lagu ini gitu ya. Ngomongin si single lagu ini, kamu bilang cuma iseng-iseng, tadinya nggak mau, terus ini sebenarnya dari buku yang sebelumnya, bla bla bla, tiba-tiba begitu dirilis, kok responnya positif, bagus gitu. Tapi pernah nggak sih kamu ngalamin juga ngerilis satu produk yang terus, kok flop ya, kok nggak dimakan sama orang? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, Cel? Sering sih sebenarnya, tapi mungkin yang kedengeran yang berhasilnya, maksudnya yang diterima orang. Aku kan sebelumnya graphic designer, Mas Iwet. 2008. Karyaku dari 2008 sampai 2018 kan sebenarnya nggak kedengeran. Astaga, iya juga ya. Itu kamu lebih banyak ngedesain pada saat itu? Aku foto buat musik, album musik, band. Aku desainer dan fotografer dulu. Foto wedding gitu-gitu. Makanya kayak, tapi ya memang kedengerannya ya baru sekarang. Tapi ya menurut aku serunya gitu, kayak aku kan banyak di belakang layarnya gitu. Iya. Penulis kan mau nggak mau harus muncul gitu. Ini menarik nih ya, Sel. Artinya kan gini ya, bahwa banyak orang kan melihat Cecel tuh memang udah terkenalnya sebagai penulis, ya kan? Dengan bukunya dikit, Mas. Iya, cuman masalahnya ini dikit itu tapi booming semua gitu. Semuanya meledak gitu. Cuma ternyata ada proses panjang juga dari 2008 sampai 2018 ya, Cel ya? Itu artinya hampir 10 tahun loh proses kamu berkarya.
sampai akhirnya boom dia meledak. Dan banyak orang nggak tahu gitu. Ini nggak kepingin kamu share juga sama teman-teman ya, bahwa sebenarnya gue juga melalui hal-hal yang susah loh gitu. Sebenarnya di beberapa forum kecil aku suka berbagi gitu, cuma ya tapi memang yang di highlight dan di expose beberapa orang kan ya memang yang sukses story-nya aja gitu, dan menurut aku ya nggak ada salahnya juga, mungkin jadi orang itu jadi motivasi juga, tapi menariknya aku jadi sadar industri kreatif tuh semenantang itu ya, dan sesulit itu sebenarnya untuk bisa nggak usah bisa bilang sukses deh, bisa hidup dari industri kreatif dan karya aja ternyata strugglingnya panjang. Dan ya sebenarnya itu cerita-cerita gitu suka aku share di forum atau di workshop, di kelas-kelas gitu, dan ya kayak misalkan nggak usah jauh-jauh karyaku yang setelah generasi 90-an, mungkin generasi 90-an udah agak kedengeran lah dikit. Ya. Itu mungkin bilang titik balik gitu ya, Cel? Iya. Ya. Setelah 2012 tuh baru agak kedengeran, habis itu kan redup lagi karyaku berikutnya nggak selaku itu gitu, karena ya udah gitu, ekspektasi orang mungkin udah tinggi di generasi 90-an pertama, karya berikutnya nggak selaku itu, tapi ya memang basicnya aku suka bikin karya, dan aku nggak pernah expect untuk kayak, aku dulu pekerjaannya bukan dari karya, jadi hidupnya bukan dari karyanya, Mas. Jadi aku nggak pernah expect ya udah ini akan meledak, ini akan menghidupkan dan lain-lain, nggak. Basicnya kan aku graphic designer, ngerjain buat brand, buat klien, gitu, nyari duitnya di situ. Jadi ya udah, bagi aku tuh dunia yang berbeda aja, udah nih karya hidup sendiri, aku nyari duitnya di belakang layarnya gitu, dan jadinya nggak terlalu kelihatan mungkin ya, karena ini mungkin aku cerita sedikit ya sama teman-teman, mungkin ada banyak yang tidak tahu, mungkin Marcella orang taunya adalah penulis, terus sukses dengan mulai dari generasi 90-an, NKTCHI, terus kemudian kamu terlalu banyak bercanda dan lain-lain, sampai film, terus bikin single. Marcella ini pernah bekerja di sebuah brand retail, perusahaan retail, sebagai graphic designer. Di retail? Jadi budak agency juga pernah. Budak agency pernah. Dan ya akhirnya kan tahu kayak, sebenarnya kan proses perjalanan karir itu proses cari tahu apa yang benar-benar mau aku jalanin sampai mati gitu, menurut aku ya. Aku nggak bicara passion, tapi aku mikir apa yang mau aku lakukan nih, walaupun sesusah-susahnya, tapi aku mau lakuin ini sampai aku tua gitu. Yeah. Dan pas aku coba agency, banyak pelajaran di sana, tapi cukup untuk belajar. Aku nggak berharap untuk hidup di sana gitu. Apa yang membuat kamu nggak melihat bahwa gue akan bisa tua di sini tuh apa? Apa ya? Kan orang menurut aku dari lahir udah ada bawaannya masing-masing. Ada karakter yang memang suka terstruktur, ada karakter yang memang suka pola seperti itu. Tapi ternyata aku lebih suka membuat polaku sendiri. Pas di agency kan sudah ada pattern yang baku harus aku lewatin gitu. Ada AE, ada designer, ada creative director. Pola itu ternyata nggak bisa aku ikutin, dan ternyata pola itu nggak bikin bawaan gift yang dititipkan itu jadi berkembang gitu. Bakat yang dititipkan tuh jadi nggak berkembang menurut aku di sana. Dan akhirnya aku cari, gimana caranya aku explore bakat yang udah ada nih dikasih. Dan itu aku coba semuanya, dari foto, desain, rebranding, semuanya aku kamu kerjain. Nah, boleh di-share nggak sih momen-momen kamu jatuh, atau mungkin kita sebut sebagai momen kamu kayak gue nggak senang atau sulit ketika menjalani proses 10 tahun itu, apa ya kira-kira, Sel ya? Aku malah juga belum tahu tuh cerita itu. Kayaknya banyakan jatuhnya sih. Misalnya apa ceritanya? Apa ya, dari dulu kan aku desainer, graphic designer gitu. Graphic designer di agency udah kebayang seperti apa pola kerjanya. Terus freelance udah kebayang hidup dari freelance tuh ibarat kayak dapat satu project buat hidup 4-5 bulan. Maksudnya anggap duit 5 juta itu ya buat 3 bulan gitu. Iya. Segitu adanya gitu ya, memang harus bertahan gitu, kayak bikin album ya support teman dengan budget yang pas-pasan, dari gitu struggling, akhirnya nyari tahu sampai titik di mana kondisi liverku dan kolesterolku tidak baik. 2012 lah, itu sebelum generasi 90-an banget. Orang tua aku mulai khawatir. Aku ingat banget momen di mana aku waktu itu foto di backstage-nya Justin Bieber. Terus? Aku foto buat opening act-nya waktu itu, Groovy. Terus udah masuk ke dalam, momen dimana bapak pun nelfon kayak, karena aku sakit lah, kondisiku nggak baik-baik aja. Di momen itu aku suruh balik sekarang juga. Di situ aku kayak mikir, berarti gue harus jadi apa ya? Maksudnya kayak jadi ini aja ternyata
nggak membanggakan juga gitu untuk orang sekitar gitu. Ya udah di situ nyari lah, terus gue mau jadi apa. Dan dari situ titik aku mikir kayaknya gue nggak bisa selama jadi graphic designer deh, karena ngarepinnya cuma fisik aku doang gitu. Ibaratnya kalau aku mati aku juga nggak bisa biayain sekitar gitu. Ya. Berpikirlah gimana caranya supaya bukan aku yang menghidupkan karya, tapi karya yang ngidupin aku dan sekitar. Oh. Dari situlah belajar tentang IP management. Oh. Dari situ gimana caranya? Aku selalu bilang ke anak kantor, ke partnerku, gue pingin suatu hari gue mati, nggak tahu kapan, gue pingin karya gue tuh tetap bisa ngidupin banyak orang. Kayak orang nggak perlu tahu siapa di baliknya, tapi orang harus tahu apa karyanya. This is interesting. Ini menarik sekali. ini menarik ya. Jadi ternyata justru semua ini muncul dari perasaan kamu khawatir. Pertama adalah kok, karena ini pasti banyak banget dialami sama semua orang, Sel. Kerja menggunakan fisiknya, menggunakan pikirannya, tapi kemudian dia bekerja cuma untuk hari itu, uangnya cuma untuk hari itu, and that's it. Betul. Ya kan? Sementara kamu lebih berpikir untuk gimana caranya apa yang sudah kamu kerjakan itu bisa tetap menghasilkan. Ini menarik, yang kemudian disebut sebagai IP atau intellectual property. Ya, kita jeda dulu sebentar. Abis ini kita balik lagi karena kita mau bahas, gue tertarik sekali nih ngebahas soal si IP-nya atau intellectual property ya. Jadi kita akan kembali lagi tentunya hanya di Her World, A Chat With. Balik lagi masih di Her World, A Chat With, dan kali ini kita masih ngobrol dengan Marcella. Oke, Cel, ngomongin soal IP atau intellectual property gitu ya. Ini masih banyak banget loh yang belum paham soal intellectual property ini. Kamu boleh share sedikit nggak sih gimana intellectual property ini ternyata bisa menghasilkan walaupun kamunya udah nggak ada gitu? Oke, mungkin kalau halu-haluannya ya, paling simple lihat Disney gitu. Disney kan sekarang udah nggak ada. Ya, betul. Tapi karyanya masih ada sampai sekarang. Doraemon, ya. Marvel, Ghibli. Panutan aku sebenarnya lebih ke Ghibli sih. Ya, lebih kelihatan sih. Nggak terlalu kapitalis gitu. Ya. Kayak masih. Ya. Iya, karena menurut aku tuh kayak bisnis sama kreatif tuh kayak koin. Ya, ya. Nggak bisa dua-duanya menang, nggak bisa salah satunya kalah. Karena kalau enggak kayak aku 10 tahun yang lalu, di rekening pun mungkin bisa cuma 70.000 gitu. Kayak padahal karyanya terkenal mungkin ya, kayak 10 tahun lalu gitu. Tapi kalau gimana caranya kan supaya balance gitu, bisnisnya bisa hidup, karyanya juga bisa hidup. Nah, itulah yang dipelajarin. Gimana caranya mengembangkan IP-IP itu. Dan aku buta banget sebenarnya. Dan aku sampai nyari benchmarknya apa ya di Indonesia. Misal kalau di luar ada Doraemon, di luar ada Disney, ada lain-lainnya, di Indonesia apa? Padahal aku rasa banyak IP-IP, maksudnya anggaplah kayak IP-IP lokal tuh kalau di Cemara, Sidul, Unyil, Paraden. Iya, itu kan sebenarnya menurut aku itu kayak Jepang sekarang hidup dari culture mereka, Ultraman, Astro Boy, Doraemon, Pikachu dan lain-lain. Dan di Indonesia padahal banyak yang potensial, tapi mungkin belum bisa dikembangkan secara maksimal. Maksudnya kan itu turunannya banyak banget, Mas. 360 gitu. Dari satu, anggaplah kalau sekarang aku jadi NKCTHI jadi buku, NKCTHI jadi event, jadi theme park, jadi komik, jadi animasi, jadi film. Itu kan beragam banget sebenarnya. Nah, yang aku pelajari adalah gimana caranya fondasinya kuat dulu. Aku nggak pernah tahu sebenarnya dari awal aku bikin, gimana nanti ini bisa jadi film, gimana nanti bisa jadi web series atau apapun itu. Tapi yang aku tahu, aku harus kuatin fondasinya dulu, konsepnya dulu. Oke. Planningnya seenggaknya kayak 5 tahun ke depan, misalkan generasi 90-an mau jadi apa aja, aku udah tahu itu akan jadi event, itu akan jadi konten, akan jadi community, akan jadi apa, itu turunannya aku notes. Nah, sambil proses, makanya itu si generasi 90 butuh 8 tahun untuk ketemu orang-orang yang tepat ngejalaninnya. Ya, itu karena gabungan antara idealisme dan bisnis yang akhirnya harus bentrok, dan itu aku pelajarin. Dan sambil berjalan ya aku tanya-tanya orang, dan memang benchmarknya juga nggak ada di Indonesia. Akhirnya itu belajarnya by doing aja, kayak sambil aku lihat, sambil aku pelajarin. Anggaplah simpelnya gitu, kalau di luar misalkan Disney itu bisa jual license ke brand, bisa dapat royalty. Dan 8 tahun ini misalkan dari generasi 90-an kita mau coba treatment itu,
belum tentu orang sini bisa nerima license lokal. Dan itulah salah satu challenge-nya gitu. Kita juga mempelajari kayak orang bilang IP, tapi sebenarnya diterjemahkan ke karya kita itu belum siap sebenarnya. Orang masih memvalue ya IP luar, ada yang lebih terkenal, lebih orang tahu. Dan itu kan sebenarnya proses, dan menurut aku akan menuju sana kok. Iya. Aku tuh kasih contoh sedikit ya soal IP ini dan betapa mahalnya IP, terutama Disney gitu. Yeah. Di radionya kita, MRA, misalnya kita mau bikinnya acara nonton bareng Lion King gitu ya. Itu untuk menggunakan kata Lion King, itu kita harus bayar loh ke Disney. Ya, dan sehingga akhirnya dan harganya nggak murah, like mahal banget, sampai akhirnya adalah ya mari kita nonton bareng Raja Singa. Oh gitu. Agak salah ya jadinya. Narasumbernya takutnya Dokter Boyke kan. Cuma tuh segitu pentingnya IP itu, ya mudah-mudahan ya ke depannya dengan Marcella membuat ini, sehingga akhirnya ke depan orang lebih bisa menghargai. Nah pertanyaannya gini, Chow. Begitu pertama kali kita punya ide, saya misalnya NKTCHI, yang harus dilakukan apa? Apakah kita langsung daftarkan copyright-nya? Aku udah pasti paten. Paten langsung ya? Semua karyaku yang aku bayangin 5 tahun ke depan, itu semuanya udah aku daftarin paten. Karena itu tricky banget sih, Mas. Maksudnya kayak hal yang kita capek-capek buat bisa diakuin orang tiba-tiba di tengah jalan, itu aku mempelajari banget gitu, karena bapakku dulu memang belajar di bidang itu, jadi itu beruntungnya aku mengetahui itu lebih dulu. Oke. Karena udah dipaten aja bajakannya ada lagi. Bajakannya semengerikan itu, dan sambil proses pertama aku paten, aku tuh selalu misahin, aku selalu jadi dua individu yang berbeda gitu. Pertama, aku sebagai seniman. Kedua, aku sebagai agentnya si seniman ini. Ya. Aku mikirin bisnisnya, marketingnya, plannya seperti apa. Nah. Dan ya itu butuh waktu. Misalnya aku sebagai seniman aja, aku bisa ngabisin 2 tahun untuk menulis, menggambar gitu. Ya. Ini menarik. Ini sebelum ini banyak banget jadi pertanyaannya nih. Ini kita jadi kayak belajar nih. Jadi aku tuh pengen nanya juga gini, kan kita sering lihat juga sekarang ada kayak filter-filter di Instagram yang pakai hurufnya NKTCHI gitu ya. Terus kemudian bahkan juga ada quotes-quotesnya. Itu part adalah dari jualan license kamu? Enggak. Jadi makanya hal kayak gitu tuh banyak kan di luar dari tim kita gitu. Jadi hal kayak gitu akhirnya kita cuma belajar, mencoba untuk mengedukasi aja. Kalau ini tuh aset-aset IP loh, font, gambar, warna, copywriting tulisannya itu nggak bisa dengan sembarangan dipakai jual gitu. Kalau kayak gitu tuh menurut aku kayak mereka sebenarnya bukan niat jahat, tapi memang nggak tahu. Ya sampai film ditaruh di YouTube aja mereka tuh nggak tahu kalau itu pembajakan gitu. Hal-hal kayak gitu kan berarti PR-nya kita jadi ada di industri ini lumayan panjang gitu untuk menjelaskan kalau ya sesimpel bagi-bagi PDF buku di WhatsApp gitu, buku aku. Mereka kira itu cuma saling berbagi kebaikan gitu kayak. Ada bacaan bagus, mau nggak lo nih gue Iya kan kasihan Kak, bilang habis kasihan kan bosen Kak, jadi kita bagi-bagi aja buku. Oh ya, maksudnya baik. Namun baik aja nggak cukup ternyata gitu. Nah hal kayak gitulah yang aku pun belajar, oh gini toh gitu. Iya. Maksudnya kadang kan ngelihatnya kayak, oh di luar kayak gini. Ya nggak bisa yang di luar dibawa bulat taruh sini, beda. Emang culture-nya berbeda, dan dari situlah mengedukasi, aku jelasin. Wah mas, abis aku jelasin misalkan itu tuh pembajakan, DM-ku, emailku semua penuh permintaan maaf. Maaf banget, aku merasa berdosa. Gimana ya caranya kalau gitu untuk menyadarkan orang mengenai bahwa IP itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang harus dihargai, dan tidak bisa dianggap enteng gitu? Iya, harus konsisten sekali sih menyuarakan itu, dan emang nggak bisa, menurut aku nggak bisa ngomongin setahun 2 tahun. Kayak Stanley aja butuh 90 tahun untuk jadi hari ini gitu. Kayak menurut aku kayak ya ini PR panjang, dan ya aku masih menikmati itu kok. Kayak terus aku ngejelasin, dan aku nggak pernah kayak sampai orang bajak baju dan lain-lain, aku nggak pernah marah, tapi aku akan ngedukasi dia, ini loh, ini gini aturannya, gini gitu. Dan akhirnya mereka baru paham, oh gitu ya, nggak tahu, maaf banget. Kayak yang jahat-jahatnya ada, tapi ya itu pada akhirnya energinya jadi kayak kalau difokusin ke sana, energinya habis ke sana mas, jadi nggak berkarya.
Iya. Malah kamu jadi sibuk ngeliatin mana yang ngambil kayak gitu. Kayak aku harus milih para seniman atau pekerja kreatif harus milih mau fokusnya di mana, karena ada uangnya di setiap keputusan yang kita ambil. Maksudnya ada waktu yang kita spend, ada energi, ada uang juga, uang literal sejuta uang. Ada banyak hal yang akan dibuang dan itu harus kita pilih. Dan aku ya itu, karena itu aku nge-build tim, nge-build manajemen perusahaan itu yang IP manajemen, yang mereka bertugas untuk itu, ngejagain sambil menginfokan. Mereka akan email satu persatu orang-orang yang itu gitu. Kita akan maksudnya pelan-pelan aja dan nggak akan tahun depan bisa gitu menurut aku. Musik aja berapa tahun Mas untuk menjelaskan kebajakan itu nggak ada gitu. Iya. Ini yang tadi juga menarik adalah banyak yang bilang katanya gini, kalau seniman itu seniman aja, nggak akan bisa jadi say businessman gitu ya, atau dia tidak akan bisa memikirkan bisnisnya, tidak akan bisa menjadi entrepreneur. Aku tuh kemarin kaget ketemu sama Noval pelukis ya. Noval itu sampai sekolah loh, artpreneur. Jadi dia belajar bagaimana memasarkan lukisannya melalui sosial media, melalui digital, melalui media, apa segala macam gitu ya. Sampai akhirnya di masa pandemi ini, dia tetap masih bisa menjual lukisannya tanpa menggunakan galeri. Itu kan maksudnya aku sampai gini, ini satu bukti yang mematahkan bahwa ternyata enggak loh, seniman tuh juga bisa jadi entrepreneur. Nah, kamu tadi bilang juga gitu, kalau dari cara kamu ngomong, kamu cerita tadi, kamu tuh udah entrepreneur sebenarnya, kamu tuh business woman. Tapi idealnya memang terpisah sih, Mas. Nah, itu gimana? Gimana coba ceritanya? Ya kalau di luar tuh seniman punya agentnya sendiri gitu. Betul. Manajemen artis dan dia memang ngarahin market lo siapa, lo akan ke arah mana gitu. Dan kondisinya di sini memang ya dengan keterbatasan itu harus menjadi semuanya secara nggak langsung gitu. Bisa seniman menjadi seniman aja. Itu sebenarnya yang jadi salah satu visi misi aku di perusahaan. Aku bilang banyak teman-temanku karya bagus sekali. Tapi sayangnya dia nggak bisa memonetize itu. Akhirnya dia nggak bisa hidup dari karya dan dia akhirnya pindah profesi dan meninggalkan karyanya gitu. Dan menurut aku kan sayang ya, gimana ya caranya gitu. Nah, hal itu tuh aku lagi mencoba membuat formulanya, karena mungkin formula yang aku tuh belum tentu bisa di-treat ke banyak orang gitu. Semua orang punya treatmentnya berbeda-beda. Nah, aku tuh lagi memikirkan gimana ya supaya banyak teman-teman seniman tuh bisa hidup gitu. Yang hidup tuh bukan cuma agentnya, bukan cuma publishernya, bukan cuma labelnya gitu. Mereka pun bisa. Nah itu mungkin harus di-PR bareng-bareng juga, kayak gimana caranya, karena memang idealnya senimannya jadi seniman aja sih menurut aku. Karena kalau udah ada angka di kepala, berapa? Beda. Kamu ngalamin gitu nggak, Cel? Ketika berkarya jadi kayak mikirin ini akan jadi hasil lo, uangnya seperti apa ya, ini akan jadi apa, kayak gitu-gitu nggak sih? Ngalamin juga nggak? Ngalamin, tapi akhirnya aku kan misahin. Jadi aku bikin 3. Karyaku aku bagi jadi 3. 1, karya nyari duit. 2, karya buat soul aku, karya hati aku, yang aku mau bikin orang suka nggak suka terserah. Ketiga itu karya charity, karya buat sosial. Nah, 2 yang belakang ini bisa jalan kalau 1 ini jalan. Iya. Karena aku aku butuh kos, ini juga mau bantu yang lain juga butuh kos. Iya. Nah, ini dapur satunya harus ngebul dulu. Jadi aku sama tim, ya udah kita ambil project-project yang mungkin kita nggak happy tapi nggak ada nama aku di sana gitu, kayak ya ininya harus ngebul dulu baru nih 2 ini bisa dijalanin. Dan ya kayak gitu-gitu kan kayak banyak itu tubrukan nama idealisme ya Mas. Iya. Itu gue gitu. Ini menarik loh, sebuah ironi gitu menurut aku. Di satu sisi kamu berkarya dengan sangat indah sekali, kata-kata yang keluar ketika kamu menulis juga sangat bagus, tapi di satu sisi kamu juga tuh bisa dengan sadar memikirkan bisnis. Itu nggak gampang menurut aku. Dan itu one of a kind gitu. Nggak banyak orang yang seniman yang bisa seperti itu gitu. Itu nggak bisa ditanya ya gimana caranya ya, karena it's a gift menurut aku. Itu lama berproses sampai ke hari itu sih. Iya kan? Kayak lama banget, karena aku tahu pada dasarnya sisi seniman lebih dominan gitu. Kalau aku bisa disuruh pilih, aku pingin kayak orang di luar yang kayak, udah gue berkesenian aja tanpa mikirin itu gitu, kalau bisa pilih gitu. Idealnya, tapi ya memang aku tahu rasanya kayak sampai mau quit dari generasi 90-an dari perusahaanku karena nggak bisa hidup dari sana. Karena aku nggak bisa menghidupkan orang sekitar gitu. Itu tahu banget rasanya, dan memang nggak ada pilihan lain selain harus idealismenya harus beradaptasi sih. Nurunin ego. Nurunin beberapa hal harus di-adjust gitu. Nggak bisa kayak aku yang segini, kayak
harus ketemu di tengah sama market gitu. Yeah. Kalau kayak gitu tuh dulu mana bisa waktu aku masih 20-an baru lulus kuliah, kayak keakuannya masih tinggi gitu, kayak nggak bisa gitu. Tapi lama-kelamaan ya belajar lah ya. Adaptasi. Bisa dibilang berarti memang semakin dewasa seseorang, karyanya akan semakin terlihat kematangannya gitu ya. Nah, iya betul. Dan dia mau milih apa, kalau memang dia memilih untuk, ya banyak kan, ya udah gue hidup dengan satu karya dalam 1 tahun juga gue cukup gitu. Itu kan ya pilihan kehidupan, tapi kalau aku merasa aku beruntungnya dapat suara dari karya, dan aku dapat kesempatan untuk menyuarakan itu untuk orang-orang lain gitu, kayak menurut aku itu gift gitu, kayak dapat karya bestseller, aku bisa nyuarain orang-orang lain dengan aku didengar gitu. Ya. Oke, kita break dulu. Tadi udah cerita soal cita-citanya Marcella, terus kemudian bagaimana dia berkarya, IP-nya, ini isi kepalanya nih udah dikeluarin. Abis ini aku ingin tahu isi hatinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap kita saksikan Her World, A Chat with Marcella. Kita balik lagi, masih barengan sama Cecel atau Marcella. Sekarang kita ngomongin soal isi hati, karena karya seorang seniman itu biasanya adalah gambaran dari isi hati dan juga isi kepalanya. Nomor 1 tuh, aku pernah ngobrol sama Ucit ya, Cel. Dia pernah bilang gini, orang-orang yang punya kemampuan menulis, bertuturnya baik, itu isi kepalanya clear, katanya gitu. Kamu setuju nggak dengan ini? Karena dia bisa menguraikan perasaannya, bisa menguraikan isi kepalanya lewat tulisan-tulisan itu. Bisa jadi malah lebih kompleks nggak sih? Makanya dia berusaha untuk menerjemahkan jadi kalimat gitu. Ya, kamu yang mana? Aku ribet, tapi ya pada akhirnya aku tahu kalau terus itu ada di dalam sini akan jadi penyakit. Yang aku bisa adalah mencoba yang mengurai itu, mau nggak mau. Waktu itu kan nulis kayak NKCTHI lah. NKCTHI itu pas quarter life crisis, kayak generasi 90-an mau tutup, di rumah juga berantakan, semua aspek hidup itu nggak di tempat gitu. Ya di situ aku kayak nggak ada pilihan selain harus mengurai. Oke, satu persatu apa nih, A, B, C, oh ya udah pelan-pelan ternyata semuanya bisa balik ke tempatnya, dan itu salah satu terapinya menulis gitu. Aku berusaha healing dengan menulis. Ini menarik. Andra Alodita, kemudian Ayla Dimitri itu kan lagi menggembar-gemborkan, Andra sih, Alo, sebenarnya lebih lagi sering banget menggembar-gemborkan masalah journaling. Dan aku sempat ngobrol sama Nuran Abdat, seorang psikolog, juga dia bilang bahwa journaling itu adalah cara paling baik untuk healing diri sendiri. Gitu. Nah, berarti kamu juga mengakui nggak, Cel, bahwa menulis proses berkaryanya kamu, itu adalah sebenarnya healingnya kamu dengan keruwetan pikiran, dengan mungkin apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu? Pasti iya, karena berasa banget perjalanan aku, ini sebenarnya quarter life crisis nih karena karir aku nih, semuanya karena pekerjaan yang kayak membentuk banget lah, dan orang sekitarnya. Dan selama aku nulis 2 tahun itu, itu pas aku nulis endingnya, aku merasa aku selesai. Dalam artian, aku kayak perjalanan menulis sampai pas ending itu lega banget, dan aku nggak berada di fase itu lagi waktu itu. Wow. Jadi kenapa mungkin aku lagi mikir, kok orang bisa ya, kayak ada yang bilang nggak jadi suicide dia gara-gara buku itu, nggak jadi apa. Terus aku pikir-pikir lagi balik, ya mungkin perasaan itu dulu yang ada pas aku lagi nulis. Jadi energinya nyampe ke tulisan itu sebenarnya? Kelihatannya seperti itu tanpa aku sadari ya, tanpa ada teori-teori yang aku juga nggak nyampe tuh otak aku. Tapi mungkin secara nggak langsung energinya itu sampai ke orang. Karena pas aku nulis ending itu aja, itu di kondisi dimana aku lagi konflik besar sama ibuku dan lain-lain. Jadi kayak bener-bener itu bicaranya segenuine itu, mungkin jadinya nyampe ke orang. Cel, nanya deh. Kalau journaling itu kan, ini aku coba mengaitkan ya, karena aku merasakan sekali benefit dari journaling. Journaling itu benar-benar nyembuhin aku, bukan nyembuhin lah, tapi dalam artian ketika aku lagi punya pikiran di kantor, kehidupan, asmara gitu kan ya. Ketika kita tulisin tuh langsung abis itu, oke, gue relief, lalu bisa tidur. Nah, cuman kalau journaling itu kan bahasanya ngaco ya, Sel.
bener-bener apa yang kita rasain, kita tulis aja, bahkan digambar, dioret-oret segala macam. Nah, kalau kamu sendiri, sampai tata bahasanya bisa begitu indah, itu memang mengalir begitu saja atau memang kamu pikirin? Jadi tuh kayak proses aku buku, itu tuh catatan yang ada di notes HP aja sebenarnya. Selama 2 tahun. Jadi pas aku memutuskan itu jadi buku, aku mendenahkan lagi. Aku mapping lagi kayak diperbaiki, kan ada editornya juga yang kayak ngasih masukan dan lain-lain. Jadi memang dari awal plot-plot itu mungkin ibaratnya nih kayak tadinya ada 200 cerita, tulisannya sebelumnya lebih panjang, Mas. Maksudnya kayak lebih belibet lah gitu. Jadi pas aku jadikan ke buku, aku pingin menyederhanakan aja karena sebenarnya di buku NKCTHI itu yang mau aku tonjolkan itu sebenarnya visualnya bukan tulisannya. Karena aku basically graphic designer. Iya, makanya pendek-pendek, Cel ya. Aku pingin nampilin gambar itu ngomong gitu. Oh. Tapi ya ternyata berjalannya mereka banyak kan memang suka di tulisannya juga gitu. Dan ya itu prosesnya aku apa sih namanya tuh, bikin strukturnya. Aku akan bikin sama kayak bikin buku seperti biasa, aku bikin strukturnya, aku kurasi lagi. Ya, jadi berarti Sel, proses healingnya kamu tuh sebenarnya bukan lewat nulisnya, tapi lebih gambarnya itu sebenarnya. Iya, ya mungkin dua-duanya kali ya, kayak bisa menjabarkan apa yang berantakan gitu loh, Mas. Iya. Kayak, misalkan nih sesimpel ya, ada kalimat aku tulis, mungkin tidak juga jawaban gitu. Padahal tuh kayak prosesnya aku ngerasa kayak, kok gagal terus ya, gue mau coba apa gagal. Padahal kan gue doa, kayak kasih jawaban gitu, kayak setiap malam gue doa. Tapi kok kayak Allah nggak kasih jawaban, terus tapi pas aku mikir diem gitu, ini kan udah dijawab enggak ya, kok gue ngeyel, sebenarnya gue tuh minta iya. Gue tuh minta iya, bukan gue minta jawaban gitu. Kayak gitu-gitu loh, kayak itu tuh berproses banget. Jadi jadi sebenarnya if we put context into the sentence, itu sebenarnya adalah lebih indah lagi loh sebenarnya. Ya, lebih luas dan menariknya kalau nulis kan, kalau karya seni apapun itu interpretasi orang akan beragam banget, dan menurut aku itu yang menyenangkan. Kalau aku dikte A sampai Z, mungkin orang cuma, oh ya nih penulis ini ngerasain ini nih gitu. Iya. Karena pendek, cerita itu jadi punya semua orang. Lagi. Ini seneng deh. Aku seneng ngobrol sama kamu tuh selalu menarik gitu menurut aku. Aku sempat dengar juga bahwa di balik karya-karya kamu gitu ya, NKCTHI, kita terlalu banyak bercanda, kamu juga katanya kamu tuh tipe yang mendengarkan teman. Apakah itu kemudian kamu jadikan sebagai inspirasi juga untuk tulisan, atau benar-benar pure? No, it's actually coming from myself gitu. Enggak lah. Dari banyak hal. Padahal pada masa itu ada temanku, suaminya ditangkap narkoba, dia mau cerai dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang kayak, ada kayak tulisan yang memang aku tujuin buat dia untuk menghibur dia gitu. Kayak, aku nggak bisa ngomong apapun ke dia karena aku tahu itu berat banget. Aku nulis itu di buku. Ada yang tulisan memang kayak sesimpel, aku lagi di London Book Fair, ada supir taksi yang bilang ke aku kayak, gara-gara aku bilang aku penulis, dia nanya, kamu penulis terkenal ya di Indonesia? Terus aku bilang, enggak lah, aku biasa aja, maksudnya dunia tuh besar banget untuk ngaku terkenal gitu kayak. Terus dia bilang nggak boleh ngomong gitu, kayak kerikil dilempar ke sungai aja pasti ada riaknya gitu, kayak pasti ada wave-nya, dan lo nggak bisa mengecilkan apapun yang lo kerjakan, sekecil apapun ada pengaruhnya ke orang. Dan dari situ kayak, iya sih gitu, kadang kita tuh apa yang kita buat tuh ngerasa kayak enggak lah, biasa aja gitu. Dan itu kayak jadi tulisan, maksudnya kayak pelajaran yang harian aja yang aku lihat, aku dengar gitu. Akunya mah biasa-biasa aja, kayak maksudnya bukan yang pengalaman kayak ya memang hidupnya berjuang banget apa-apa jadi kayak pengalaman, enggak, padahal aku lebih banyak mendengar aja, lebih banyak dengar, banyak lihat. Cel, katanya ya salah satu tips, trik rahasia seorang communicator yang sukses adalah ketika sebenarnya dia banyak mendengar ketimbang berbicara. Kamu setuju nggak dengan kalimat ini, Cel? Iya, tapi aku lebih setuju kalau seimbang sih, kalau kita denger doang kayak macam kambing conge. meledak di kepala gitu, kayak aku tuh selalu percaya kita tuh gelas. Jadi gelas tuh harus setengah kosong, nggak boleh kepenuhan. Jadi kalau udah kepenuhan kita bagi, terus kita isi lagi, kita bagi, kayak gitu aja terus ngulang sampai mati.
Jadi harus tetap ada yang dikeluarkan juga dari apa yang kamu dengarkan tadi. Dalam masa pandemi ini, ada hal-hal yang bikin perasaan kamu campur aduk nggak? Karena katanya kalau orang berkarya itu memang harus berasal dari kegelisahan dalam dirinya, dalam hatinya gitu. Ada sih pasti, sama lah, mungkin semua orang pasti ada lah rasa kayak, apalagi di bulan-bulan awal, ya nggak sih Mas? Kayak hal yang nggak bisa, kayak ini halnya asing, tapi kita juga nggak ngerti apa, aku pun juga kayak gitu gelisah. Sampai suatu momen, aku nonton video, itu minggu pertama deh, kan kita baru tahunya takut pandemi gitu, kita belum tahu ini efeknya ke ekonomi global dan lain-lain tuh di minggu pertama kan belum ngeh ya, kayak, ya udah jangan keluar virus gitu, terus tiba-tiba aku nonton video, ada seorang bapak yang jatuh, penjual minuman, jatuh dari sepeda, terus awal-awal kan orang tuh gak ada yang mau deketin ya, kalau ada orang jatuh di jalan atau apa kan videonya nyebar tuh. Nah ternyata bapak itu tuh kelaparan, bukan corona gitu. Dia jatuh karena kelaparan, dan orang-orang tuh baru kayak nggak kayak, oh dia bukan corona, dia karena ngambil minum, terus dia kelaparan, terus aku mikir, gila ini efeknya bukan cuma tentang mati karena corona nih, di minggu pertama itu aku mikir, makanya dari situ, apa yang bisa aku buat, ya udah akhirnya bikin buku donasi itu. Dari situlah tulisan kegelisahan aku. Di bulan pertama aku main Animal Crossing, aku juga tulis di situ. Aku hal-hal yang kayak ada yang aku tahu dan aku dengar aja gitu. Wow. Ya dan itu jadi buat karya donasi pertama dan buku digital pertama. Aku nggak pernah mau bikin buku digital sebenarnya. Sel, ini obrolan 30 menit lebih yang menurut aku efeknya banyak banget. Mudah-mudahan juga obrolan ini bisa ditangkap sama penonton kita di YouTube-nya Her World dan bisa jadi masukan buat kita juga, sehingga bisa ada hal yang kita lakukan itu benar-benar dari dalam hati, dan bisa juga nggak usah sampai bikin karya lah, tapi paling nggak kita bisa bener dulu dan bisa sembuh gitu. Karena apa yang Marcella ceritain tadi. Untuk diri dulu lah. Apa? Ya untuk diri sendiri dulu. Iya, untuk diri sendiri. Karena yang Marcella ceritain tadi tuh sebenarnya menurut aku, kita nggak ngomongin soal karyanya, tapi ngomongin bagaimana journey seseorang, perjalanan dirinya dia, perjalanan rasanya dia, dan juga perjalanan kedewasaannya. Gitu menurut aku sih. Thank you banget ya, Cel. Terima kasih banyak, Mas Iwel. Sukses terus. Ya, kita tunggu karya-karya berikutnya. Kita udah nggak sabar sekali untuk bisa mendapatkan karya-karya terbarunya Cel lagi ya. Terima kasih. Sampai ketemu di dunia nyata. Yap, thank you, Cel. Bye-bye. Bye.